Semua tiba-tiba Ghibli, foto profil Ghibli, share pamflet lebaran Ghibli, bahkan sampai ada yang buat kelas untuk prompting buat gambar menjadi tren Ghibli. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dampak hukum terhadap generate gambar menggunakan model atau gaya tertentu, misalnya gaya animasi studio Ghibli yang ada di Jepang. Karena kita tahu studio Ghibli banyak menghasilkan karya-karya film, animasi, dan seni-seni lainnya yang menurut kami tentu ini menjadi sebuah polemik hukum khususnya berkaitan dengan kekayaan intelektual. Nah, pertanyaannya, kemudian bagaimana status hukum dari generate gambar bermodel Ghibli? Apakah hak ciptanya itu pada programmer atau pemilik AI itu sendiri, misalnya ChatGPT, atau pengguna AI, misalnya kita yang menggenerate gambar, atau justru itu datang dari studio Ghibli itu sendiri. Jadi Ghibli bisa menuntut ChatGPT. Mari kita bahas dalam buku yang berjudul The Future of Copyrights, karangan dari Afif. Nah, kita harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai landasan utama dari kekayaan intelektual atau intellectual property. Nah, intellectual property atau kekayaan intelektual itu adalah segala karya yang bisa disederhanakan, misalnya seperti karya seni, musik, tulisan, gambar, animasi, film, itu semua adalah kekayaan intelektual. Yang mana kekayaan intelektual ini, kalau kita belajar hukum kekayaan intelektual, akan terbagi-bagi lagi. Ada hak cipta, ada paten, ada rahasia dagang, ada merek, dan sebagainya. Nah, dulu ketika sebelum adanya artificial intelligence, ya hak cipta atau intellectual property secara umum, kekayaan intelektual secara umum, ya hanya didasarkan pada manusia. Tidak ada hak cipta bagi non-manusia atau entitas non-manusia. Tapi karena adanya perkembangan AI yang meniru kemampuan berpikir, berkarya seperti manusia, maka pertanyaan yang lebih gawat lagi adalah apakah AI bisa memiliki hak cipta? Atau misalnya kalau kita kembalikan pada tren Ghibli tadi, siapa yang akan memegang hak cipta tersebut? Nah, ada beberapa perdebatan dari para pakar mengenai personalitas hukum AI atau apakah AI itu bisa dianggap sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu sederhananya adalah pengampu hak dan kewajiban atau yang dapat bertanggung jawab baik itu hak milik, hak cipta dan sebagainya berkaitan dengan kasus-kasus hukum. Misalnya kalau kita flashback dalam buku-buku sebelumnya, Law 3.0 dari Rogens Bransport jelaskan bahwa AI itu di beberapa kasus sudah bisa dianggap sebagai personalitas hukum atau subjek hukum. Misalnya ketika self-driving car menabrak seorang anak-anak, ya AI juga sudah bisa dimintai pertanggungjawab atau setidak-tidaknya platform pengembang AI tersebut, misalnya Tesla, BYD dan sebagainya. Nah, AI dianggap sebagai layak mendapatkan status hukum karena ada beberapa case di mana penyandang subjek hukum itu bukan hanya manusia. Misalnya badan hukum. Badan hukum juga itu sudah dianggap sebagai subjek hukum walaupun badan hukum bukan manusia atau bukan orang. Sehingga ada potensi yang diperbincangkan oleh para pakar bahwa AI kedepannya akan menyandang subjek hukum juga. Tetapi tentu bagi mereka yang menolak misalnya AI ini mendapatkan subjek hukum adalah karena AI itu tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pengalaman subjektif kalau dalam bahasa Yuval Noah Harari dalam Homo Deus. Sehingga AI ini tidak pantas dapat status hukum atau setidaknya tidak pantas dapat status hukum yang sifatnya penuh. Nah, tetapi ada juga yang mengambil jalan tengah. Misalnya Afif sebagai seorang penulis buku ini mengambil jalan moderat tersebut, yaitu pemberian hak AI secara terbatas. Dan ini akan menjadi salah satu tren di masa depan, menurut prediksi dari penulis buku The Future of Copyright ini. Nah, tetapi yang harus kita definisikan terlebih dahulu adalah posisi AI dalam hukum itu seperti apa. Bahwa AI dianggap sebagai kecerdasan artifisial, apakah ia sama persis dengan kecerdasan manusia atau kecerdasan artifisial ini hanyalah dependensi atau kebergantungan dari kecerdasan manusia. Apakah AI bisa eksis tanpa adanya kecerdasan manusia? Nah, tetapi
pendefinisian seperti itu memiliki beberapa penentangan. Misalnya perbandingan atau analogi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial itu sebenarnya kurang tepat. Karena sama seperti ketika kita membandingkan antara manusia dan badan hukum. Itu juga kan tidak apple to apple. Jadi membandingkan manusia dengan AI juga itu kurang tepat. Sehingga AI ini menurut beberapa peristilahan yang sifatnya netral atau definisi yang sifatnya netral disebut sebagai entitas non manusia sama seperti badan hukum. Nah, ketika kita lebih lanjut membicarakan mengenai AI dan kemudian statusnya sebagai subjek hukum, maka kita akan melihat beberapa pendekatan-pendekatan teori atau conceptual approach dari para pakar, yang mana menurut beberapa para pakar, ketika kita kaitkan misalnya AI dengan penyandang hak, yaitu hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau hak cipta, let's say misalnya kasus Ghibli tadi, kita akan berujung kepada 4 teori dasar. Teori yang pertama adalah dari mazhab utilitarianisme, yang menyatakan bahwa hak cipta itu berguna demi insentif ekonomi. Ketika hak cipta diberikan kepada seorang pencipta, misalnya animator kayak Ghibli, maka terjadi insentif ekonomi. Itulah mengapa hak cipta harus didukung. Yang kedua adalah hak alamiah dari John Locke, atau setidaknya Lockean, pengikut pemikiran Locke, bahwa hak cipta itu merupakan hak kerja manusia. Sehingga karena dia hak kerja atau hasil kerja manusia, maka hak cipta harus didukung. Demi apa? Demi hasil kerja manusia semakin produktif dan semakin produktif lagi. Yang ketiga adalah teori kepribadian dari Hegel atau Hegelian, bahwa hak cipta itu atau kekayaan intelektual itu adalah wujud dari ekspresi diri. Ketika suatu ciptaan itu dipublikasikan secara tidak berdasarkan hak atau melanggar hak, maka ekspresi diri itu akan semakin kontraproduktif. Dan yang keempat adalah teori perencanaan sosial, bahwa hak cipta itu adalah demi tujuan kemasyarakatan, yaitu ada hak publik di dalam hak cipta, misalnya kayak Ghibli tadi. Nah, selanjutnya The Future of Copyright, buku ini juga menjelaskan tentang pelajaran dari perlindungan intelektual properti komputer. Kita masuk ke hal yang lebih teknis lagi, bahwa awal perlindungan hak cipta itu berturut-turut mulai dari hak cipta, paten, rahasia dagang, dan kemudian berkembang terus secara bertahap. Yang mana kalau kita berbicara hak terhadap AI atau lebih umum lagi hak terhadap komputer, maka Inggris menjadi negara yang pertama memberikan hak kepada komputer atau hak kepada AI. Nah, tetapi yang harus kita pahami di sini, kita harus mendefinisikan hak komputer atau hak AI ini secara lebih fleksibel. Tidak boleh menyamakannya dengan manusia sama sekali. Nah, di kesimpulan buku ini dijelaskan juga tentang bagaimana prediksi dari Afif mengenai kandidat penulis dari seniman-seniman AI atau seperti generate gambar Ghibli dari ChatGPT atau yang ada di fitur GPT 4.0, yang mana ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kita bertanya siapa pemilik hak cipta Ghibli tersebut, misalnya gambar Ghibli tersebut, kalau kita mengambil studi kasus studio animasi Ghibli atau generate gambar Ghibli, maka teori yang pertama adalah programmer, bahwa yang memiliki hak cipta terhadap gambar Ghibli, gambar generate Ghibli adalah pembuat kode sebagai pencipta asli. Dalam hal ini, ya programmer yang ada di ChatGPT. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa pengguna, bahwa operator yang memberikan prompting adalah pemilik hak cipta generate gambar tersebut. Dan yang ketiga adalah AI itu sendiri. Dalam hal ini, mesin sebagai pencipta langsung, jadi bukan programmer, yang mana kita tahu programmer adalah manusia, bukan juga pengembang atau pemilik dari perusahaan AI tersebut, let's say misalnya OpenAI, bukan juga pengguna, misalnya kita yang prompting gambar generate Ghibli tersebut, tetapi AI itu sendiri, yaitu ChatGPT yang memiliki hak cipta tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa pemilik hak cipta dari generate gambar adalah kepenulisan bersama atau kolaborasi manusia dan mesin. Yang menarik, selain 4 teori tersebut, ada juga prediksi-prediksi lain. Misalnya, hak cipta terhadap generate gambar tersebut adalah hak publik, jadi hak masyarakat. Jadi selama kita memasukkan misalnya gambar tersebut dan di-generate
kemudian menjadi seperti gambar Ghibli, maka itu sudah menjadi hak publik. Ada juga yang mengatakan hak pemerintah, jadi pemerintah yang berhak. Mungkin ini berlaku misalnya di negara-negara otoriter, misalnya Cina atau Korea Utara. Dan ada juga yang mengatakan hak penyewaan. Jadi ini masih merupakan sewaan dari orang-orang yang mengenerate gambar Ghibli tersebut. Dan teori yang kedelapan, ada juga yang menyatakan bahwa hak cipta tersebut diberikan kepada fiksi hukum. Fiksi hukum adalah manusia, kita berikan generate atau hak terhadap generate gambar Ghibli tersebut kepada manusia, tetapi secara fiksi. Bahwa kita sebutkan saja namanya, misalnya ini adalah haknya let's say misalnya Muhammad Albar dan sebagainya, tetapi sebenarnya bukan Muhammad Albar yang bikin. Nah, terakhir, apa hambatan terhadap atau bahkan tantangan atau yang bisa jadi dampak hukum terkait generate gambar tersebut atau hak cipta secara umum, secara keseluruhan, bahwa ada beberapa hambatan bahwa hak cipta sekarang ini, kalau kita berbicara hak cipta secara yang paling terbaru, misalnya kayak generate gambar Ghibli, itu memiliki beberapa hambatan. Hambatan utamanya adalah hak cipta konvensional atau undang-undang hak cipta konvensional. Secara konvensional ya hak cipta itu hanya kepada manusia. Ini merupakan hambatan. Itu artinya kita harus kalau bukan membuat regulasi baru, setidak-tidaknya adalah mengamandemen undang-undang yang sudah lama atau merevisi undang-undang yang sudah lama. Misalnya perlindungan data pribadi itu menjadi sesuatu yang perlu juga kita perhatikan. Kalau kita mengambil contoh di GDPR, General Data Protection Regulation di Uni Eropa, perlindungan data pribadi sangat-sangat ekstraktif, sangat-sangat dibatasi. Kenapa? Karena ketika kita misalnya memberikan prompting ke AI, prompting itu semua merupakan dalam tanda kutip makanan yang akan diolah, dimakan oleh AI untuk dipelajari. Jadi data kita menjadi terjual bebas, apalagi kalau kita masukkan foto kita masukkan dokumen-dokumen rahasia kita untuk di-attach oleh AI, itu merupakan isu perlindungan data pribadi. Yang mana ini merupakan hambatan dari atau tantangan dari ketika kita mengenerate gambar, mengenerate misalnya PDF, mengenerate misalnya prompting tertentu, itu akan menjadi isu perlindungan data pribadi. Sehingga kalau pertanyaannya apa dampak hukumnya, dampak hukum yang mungkin timbul adalah untuk sekarang belum ada, karena bahkan pemegang hak cipta Ghibli pun sekarang ini sampai video ini direkam itu belum menyuarakan gugatannya terhadap karya-karya yang bermodel Ghibli tersebut. Dan apa hambatan yang mungkin terjadi, yaitu data-data pribadi kita, foto kita yang di-generate itu akan komunifikasi, diolah, dan dijadikan makanan bagi AI. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.